Shalom warga kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius. Karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan Shalom. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih, saudara kita yang seiman. Terpujilah Tuhan Allah kita yang membawa kita tempat ini bukan suatu kebetulan, melainkan karena Roh-Nya yang kudus membawa kita untuk menyembah dan memuji Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 1 ayat 3 dan 4. Beginilah firman Tuhan bagi kita semuanya tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, yang bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan sore hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Sebab Engkaulah Tuhan yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Diberkatilah Engkau Tuhan yang bertahta dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Sampai detik ini kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Aba. Inilah persembahan kami Tuhan kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita nikmati hadirat di tempat ini.
besar maha agung. Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, naklukkan seluruh hidupku. Dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Syukur hanya bagi-Mu. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan,
Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuji-Mu. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, Yesus Kristus segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku tinggikan selama-lamanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi segala pujian dan syukur Yesus, Kaulah pujian segala pujian, segala pujian bagi-Mu. Dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Oh, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Hanya Kau Tuhan, sebab Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Hai umat yang ditebusnya, bersukacitalah di hadapannya. Mari menari bersama Raja kita. Come on! Hey! Woo! Sebab Dialah Raja kemuliaan kita, Raja segala raja. Come on!
sukacita, serukan. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, hai umat pemenang. Sungguh tak tertandingi, hey! Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Hey! Haleluya. Dapat kau bandingkan perbuatannya yang heran? Serukan. Haleluya. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak, hai umat yang lebih baik pemenang, bersorak bagi Dia. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh mulia Engkau Tuhan, tiada bandingannya. Dialah Raja kita, Yesus Tuhan. Woo! Bersorak haleluya. Woo! Dan umatnya juga bersama. Sungguh, come on. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, Yesus Tuhan. Hey! Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Hey! Suara kemenangan dari Raja kita, sebab kuasanya atas kita disurahkan bagi kita yang percaya dalam nama Yesus Tuhan. Bangkitlah gereja Tuhan. Come on. Hey! Yeah! Woo! Juga bersama, cuma bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir.
pada Tuhan bahwa kuasa yang tercurah atas kita semuanya. Terima mujizatnya, kemenangannya terjadi sore hari ini atas kita. Come on, serukan. Serukan sama. Segala pujian bagimu Tuhan. Mujizat terjadi. Kami percaya Tuhan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Haleluya, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Haleluya, haleluya. Come on, kibarkanlah banjinya. Belum semua terangkat tangannya bagi Tuhan. Come on. Haleluya. Hey. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah banjinya. Yesus Raja. Engkau Tuhan. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Umat Tuhan semua. Haleluya. Yesus Raja, segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Tos kanan kirinya dulu dong. Engkau umat lebih dari pemenang. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita. Silakan dulu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom warga kerajaan, ada beberapa perkataan kuasa di dalam perjanjian baru. Yang pertama itu adalah dinamis, kuasa untuk mengadakan mukjizat. Yang kedua adalah exousia, authority, itu yang akan kita bicarakan. Masih ada lagi yang lain, kratos, kekuatan. Ada isko, kuasa efektif daripada doa orang percaya. Tetapi pertanyaannya adalah begini. Yesus pernah ditanya, dengan otoritas mana kamu melakukan hal itu? Dan siapa yang memberikan itu kepadamu? Kita harus tahu dalam Matius 21 ketika Yesus masuk ke yaitu ke Yerusalem melalui Golden Gate. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Bait Allah. Dan dia lakukan apa di sana? Dia ini langsung lakukan seperti KPK saudara ya.
Dia membalikkan meja-meja penukar uang, kita tahu itu sumber korupsi semuanya. Lalu kemudian melepaskan penjual burung merpati, domba, lembu dan sebagainya. Seperti saudara tahu, sumber korupsi ada justru di dalam bait Allah. Siapa koruptor utama? Hanas dan Kayafas. Dan mereka, saudaraku, kalau ada orang tidak memberikan persembahan, mereka berkata, oh tidak baik. Sebab ini kafir katanya. Sebab yang berlaku waktu itu kan mata uang Romawi ya. Ada wajah dan tulisan Kaisar. Karena itu mereka menjual yaitu mata uang kuno pada zaman kerajaan David dan Solomon. Tapi harganya pasti dilipat gandakan. Demikian juga kalau orang membawa domba, kambing. Kurang baik ini. Tidak layak. Karena ini ada cacatnya. Bisa aja dicari begitu. Dan Yesus sangat murka, dia berkata, rumahku ya seharusnya jadi rumah doa. Tapi kamu jadikan sarang penyamun. Dan pada saat itu saudaraku, bahkan orang buta dan orang lumpuh yang dibuat peraturan tidak boleh masuk bait Allah disembuhkan semua. Di dalam bait Allah waktu itu tidak ada puji-pujian, anak-anak kecil memuji Tuhan. Tidak ada yaitu peraturan-peraturan yang begitu ketat yang agamawi seperti itu. Dan mereka tanya, dengan otoritas mana? Dan dari siapa kamu terima otoritas itu? Kita tahu bahwa authority berasal dari akar kata author. Author itu adalah katakan penulis buku ataupun pencipta. Mereka tidak tahu bahwa mereka berhadapan dengan sang pencipta sendiri, saudaraku. Ya, otomatis dia punya otoritas. Dalam Matius pasal 7, semua orang terkagum-kagum bahwa Yesus mengajar tidak seperti ahli Taurat yang tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya power, tidak punya authority. Lalu Yesus mengajukan pertanyaan yang lain. Menurut kamu, maka Yohanes Pembaptis itu otoritasnya dari surga atau dari manusia? Mereka tidak bisa jawab. Kalau mereka katakan dari surga, kenapa kamu tidak percaya padanya? Tapi kalau berkata dari manusia, takut pada orang banyak. Takut akan manusia, itu akan membuat banyak orang kompromi pada hari-hari ini. Banyak orang terutama di Amerika, itu tidak boleh salah. Manggil orang transgender. Kalau laki-laki jadi perempuan, tidak boleh panggil he, dia harus dipanggil she. Saya mau beritahu pada saudara, takut akan manusia adalah jerat. Tiru Tuhan Yesus, dia tahu otoritas datang dari Bapaknya. Dan sebagai warga negara kerajaan sorga, kita juga dapat power of authority. Kalau kita melakukan dalam nama Raja itu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Karena itu saudara, hiduplah dalam otoritas Tuhan. Dan jangan takut, yaitu untuk melakukan segala pekerjaan Tuhan untuk memuliakan Dia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom umat Tuhan. Bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias. Karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati, ketika melakukannya, tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini?
ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan, bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati itu artinya terpaksa. Dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita, seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Sebab pernyataan-Mu Tuhan segalanya bagi kami. Anugerah-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk bersyukur. Dan kuasa-Mu memperlengkapi kami. Sehingga kami dapat berjalan bersama-Mu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku.
Kami bangga ya Tuhan, memiliki Allah yang hebat seperti Engkau, yang begitu pasti menyertai dalam setiap musim kehidupan kami. Pertolongan Tuhan selalu nyata, kebaikan-kebaikan Tuhan selalu nyata, bahkan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup selalu menyertai kami. Anugerah-Mu selalu baru setiap kali kami membuka mata kami memasuki hari yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, memiliki Allah yang perkasa, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah menang, sehingga kami boleh menapak tilas memasuki perjalanan kemenangan-kemenangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah ya Yesus, berbicaralah Sang Raja. Kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap mendengar firman-Nya, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Ya, luar biasa. Bukan karena kita yang luar biasa ya, tapi karena Yesus yang telah bangkit tinggal di dalam diri kita, itulah Allah yang luar biasa sehingga menjadikan saudara dan saya juga luar biasa. Tema kita di bulan April ini adalah The Source of Authority. Ya. The source of authority, firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka, mendekati para murid setelah kebangkitannya ya, dan berkata, kepadaku, kepada Yesus Kristus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, di dunia yang banyak ditandai dengan kekacauan, dengan ketidakpastian dan pergeseran nilai-nilai yang ada ya, satu nilai yang sudah dipegang oleh seseorang kemudian digantikan dengan nilai yang baru dan terus berurutan seperti itu. Dengan pergeseran nilai-nilai, maka sesungguhnya memahami dan menerima otoritas Yesus itu menjadi hal yang penting dalam kita menjalani hidup dengan tujuan dan makna yang jelas. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan menelusuri makna hidup di bawah otoritas Yesus dan kerajaannya yang kekal itu, kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Itu sebabnya saya mengambil subtemanya adalah Living under Jesus Authority. Hidup di bawah otoritas Yesus. Firman Tuhan tadi berkata, Yesus mendekati para muridnya dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya setelah kebangkitannya, Yesus kemudian mendeklarasikan, walaupun sebelumnya segala otoritas itu nanti kita bisa buktikan dari firman Tuhan yang memberitakan itu, bahwa Yesus sudah memiliki otoritas untuk surga maupun bumi, ya, baik di surga maupun di bumi. Namun melalui kebangkitannya barulah dideklarasikan dengan tegas dan jelas bahwa kepadaku, kepada Yesus, Allah Bapa mengaruniakan segala kuasa di surga dan di bumi. Menariknya Bapak Ibu, kata kuasa, dari segala kuasa, itu sebenarnya memakai kata Yunani yang sudah saya tulis di situ, exousia. Ya. Nah,
exousia ini sebenarnya seperti yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris tadi adalah authority, otoritas. Sehingga sebenarnya kepadaku telah diberikan segala otoritas di surga dan di bumi. Nah, di awal ini kita perlu membedakan dengan jelas apa sih bedanya kuasa dan otoritas. Dalam terjemahan bahasa Indonesia maupun juga beberapa versi bahasa Inggris, antara otoritas dan kuasa itu seringkali dianggap sebagai dua kata yang sinonim gitu ya. Sehingga kita akan gampang dibingungkan. Sebenarnya kata kuasa di dalam bahasa Yunani itu adalah dunamis. Itu artinya kemampuan, energi, pemberdayaan ya, atau kuasa untuk memerintah. Sedangkan otoritas, exousia itu adalah hak untuk menggunakan kuasa tadi. Hak atau izin untuk menggunakan kuasa itu. Diberikan kebebasan, pembebasan, dan sekaligus tanggung jawab di dalam menerima otoritas itu. Ya, jadi ini otoritas. Sehingga secara singkat bisa dikatakan otoritas adalah hak yang sah untuk menggunakan kuasa yang Allah miliki. Yang kemudian didelegasikan kepada Yesus, dan kemudian secara bergiliran Yesus juga mendelegasikan segala otoritas di surga dan di bumi kepada murid-muridnya. Orang-orang yang percaya, yang terus-menerus bertumbuh dalam imannya, sehingga tidak cukup hanya disebut sebagai orang percaya, tapi disebut murid-murid Yesus. Ya, jadi memang kita harus bertumbuh iman kita, kerohanian kita, sehingga kita tidak sekedar sebagai pengikut. Karena kalau pengikut kita tidak akan mengalami sepenuhnya pengalaman-pengalaman yang disebut ini tadi. Segala otoritas di surga dan di bumi. Itu akan menjadikan pelayanan Bapak Ibu Saudara sekalian itu menjadi efektif dan sah di hadapan Allah. Ya. Contoh yang sederhana pernah diilustrasikan oleh Bapak Gembala senior kita itu mengenai polisi lalu lintas. Apa yang membuat polisi lalu lintas itu walaupun badannya lebih kecil gitu ya, daripada mobil truk tronton gitu misalnya, atau mobil yang paling mahal. Tapi ketika polisi lalu lintas itu ada di tengah-tengah jalan dan memerintahkan truk tronton itu atau mobil yang paling mahal itu untuk berhenti, mereka harus taat. Ketaatan ini bukan karena polisinya, pribadi orang itu, tetapi karena dia diberi wewenang, dilimpahkan, didelegasikan otoritas dari pemerintah Indonesia kepada orang yang punya jabatan tadi sebagai polisi lalu lintas. Jadi kalau seandainya simbol dari otoritas pemerintah itu dilepas, seragam poltas itu ya, polisi lalu lintas itu dilepas, diganti pakai batik gitu atau pakai jas seperti saya lagi nih. Lalu saya berhenti di tengah jalan. Ayo berhenti, stop. Mau nggak kira-kira mobil itu mau berhenti? Tidak, pasti nganggap ini orang gila dari mana ini. Kok lolos ya, tidak ada penjaganya. Pasti akan ada begitu saudara. Ya, jadi harus ada otoritas. Dengan otoritas itu dia akhirnya menyandang satu hak. Tadi apa ya? Hak yang sah untuk mengatur jalannya lalu lintas supaya menjadi tertib, aman, lancar, dan sebagainya. Seperti itu ya, otoritas. Nah, jadi otoritas kalau tanpa kekuasaan nggak ada artinya. Contoh, di Jepang, kaisar itu hanya punya otoritas, tapi nggak punya kuasa. Dia hanya memerintah sebagai kaisar boneka. Ya, jadi otoritas tanpa kuasa tidak ada artinya. Sebaliknya kekuasaan yang dijalankan tanpa otoritas itu juga salah dan jahat secara moral. Misalnya tadi ya, polisi tanpa baju itu, walaupun dia punya kekuasaan untuk menghentikan, tidak ada gunanya. Atau kalau di dalam Alkitab, iblis itu adalah disebut pencuri.
Karena dia sebenarnya sudah tidak punya otoritas. Di atas kayu salib, Yesus sudah melucuti otoritas yang dimiliki oleh setan maupun roh-roh jahat itu. Tapi dia masih menggunakan kuasanya ya untuk nakut-nakuti saudara dan saya kan. Nah itu dia masih punya kuasa tapi tidak punya otoritas. Nah orang kalau menggunakan kuasa tanpa otoritas itu namanya pencuri. Ya, dia mencuri kuasa tapi sebenarnya dia tidak secara sah menggunakan kuasa itu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus yang pernah ditolak, disalibkan di bumi ini, namun setelah kebangkitannya dan naik ke surga, sekarang dia memerintah sebagai raja segala raja, telah memberikan segala otoritas di surga dan di bumi kepada saudara dan saya. Nah oleh karena itu bagaimana? Sekarang kita bisa hidup di bawah otoritas Yesus itu. Ya, kita jelas melihat di sini dari ayat ini berarti ada ruang lingkup otoritas Yesus. Yang pertama adalah otoritas di surga. Jadi Yesus memiliki otoritas atas para malaikat dan dunia roh, ya, dunia rohani. Lalu yang kedua adalah wilayah otoritas di bumi. Yesus memiliki otoritas atas segala manusia dan dunia fisik yang kita tinggali. Nah berarti lengkap ini. Yesus mempunyai otoritas tertinggi atas segala alam baik di surga maupun di bumi ini. Nah bagaimana kita mau berjalan dan hidup di bawah otoritas Yesus? Maka yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengakui otoritas Yesus itu sendiri. Jadi kalau kita nggak ngakui, ya tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Ya. Otoritas Yesus akan saya tunjukkan di sini benar-benar atas segala surga dan juga bumi. Ya, segala otoritas di bagian pertama ini otoritas Yesus atas alam dan keadaan atau situasi. Saya tunjukkan sebenarnya ayatnya cukup banyak, namun karena keterbatasan waktu saya pilih beberapa ayat saja. Ya. Misalnya di dalam menenangkan badai, itu saya tulis di Markus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Di sana dikisahkan ketika Yesus menyuruh murid-muridnya bersama dengan dia untuk bertolak ke seberang ya, di danau Galilea itu. Lalu dikatakan, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mereka coba mencedoknya, dibawa keluar, tapi air masuk terus ke dalam perahunya. Mereka dalam situasi ketakutan lalu ingat Yesus. Ternyata Yesus sedang tidur di buritan. Mereka berseru, "Guru!" Lihat, orang kalau sudah panik, takut, dia akan berteriak sekencang-kencangnya. "Guru, tidak pedulikah kalau kami binasa?" Coba saudara, ini murid Tuhan, sudah mengikut Tuhan sekian lama. Mereka masih kurang percaya kepada Tuhan. Tuhan padahal menyertai mereka sekalipun tidur, tapi kan bukan berarti Allah tidak peduli. Ya, dalam hidup kita juga begitu. Kadang-kadang Tuhan nampaknya seperti sedang tidur. Kita nampaknya seperti berjuang sendiri. Tapi sesungguhnya Tuhan beserta dengan kita. Tadi seperti pujian kita nyanyikan bahwa Tuhan hadir di setiap musim kehidupan kita. Makanya pada waktu itu Yesus yang sedang tidur akhirnya bangun, lalu menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu komentarnya murid-murid apa Bapak Ibu? Saya bacakan di sini ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya. Jadi angin dan danau pun tunduk di bawah otoritas Yesus. Mungkin saudara ada yang mengalami situasi yang seperti para murid. Mengalami gelombang tantangan yang besar,
yang menerjang perahu kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Dan kita sudah nyaris menyerah kalah. Karena terus nampaknya seperti tadi perahu itu terus dimasuki air. Seberapa banyak kekuatan para murid untuk membuang air itu keluar dari perahu, kembali air masuk ke dalamnya, terus menerus seperti itu. Dan kita mulai mungkin bertanya, Tuhan Yesus ada di mana sebenarnya? Kok kenapa dia diam saja? Akhirnya apakah kita juga akan berseru seperti murid-murid, Guru, tidak pedulikah kalau kita itu binasa? Jelas nggak mungkin saudara sebenarnya ya. Dengan susah payah Allah yang sudah, Yesus yang ada di takhta kemuliaan di surga turun ke bumi untuk menjadi manusia dan mati sebagai penebus dosa kita. Sehingga saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Apakah dengan badai kehidupan itu akan Tuhan biarkan kita tenggelam? Jadi mari Bapak Ibu, ingat kisah ini. Yesus punya otoritas atas angin dan danau, atas gelombang-gelombang pasang atau gelombang naik yang mencoba untuk menakut-nakuti kita. Ya. Contoh yang kedua, berjalan di atas air. Ini kisahnya mirip tapi berbeda. Kalau tadi Yesus bersama-sama mereka dan tidur di buritan dari perahu itu. Tapi kali ini Yesus menyuruh mereka untuk bertolak ke seberang. Lalu mereka mentaati, bertolak ke seberang sementara Yesus naik ke bukit seorang diri untuk berdoa di sana. Lalu dikatakan ketika mereka sekian lama perjalanan mengarungi Danau Galilea itu, dikatakan melihat ada sebuah angin sakal yang menerjang perahu mereka. Angin sakal itu angin yang datang sekonyong-konyong. Tidak pernah ada alarm lebih dulu. Tidak ada pemberitahuan. Ya, apalagi letak Danau Galilea itu seperti mangkok. Sehingga akan sering terjadinya angin sakal sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Dan celakanya angin sakal ini punya keistimewaannya adalah dia menyerang dari depan Bapak Ibu. Ya, tidak dari samping kanan kiri atau dari belakang tapi dari depan. Sehingga menghambat lajunya perahu itu untuk maju. Ada juga mungkin di antara Bapak Ibu hari-hari ini mengalami rasanya usahaku seret ini. Mau maju susah banget. Saya sedang mau membuka sebuah warung makan ini. Yang enak, ciri khas Makassar misalnya atau Ujung Pandang. Oh rasanya sepi gitu ya. Yang lain tetangga-tetangga sebelah-sebelah ramai sekali penuh sesak itu sambal bakar segala macam nggak pernah kosong. Kenapa saya ini seret sekali mau majunya? Ada angin sakal yang sedang menghadang perjalanan hidup Bapak Ibu. Angin sakal yang coba untuk menjegal, menahan lajunya usaha Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi kita nggak perlu takut. Ada Yesus bersama dengan kita. Dia memiliki otoritas sehingga kemudian di tengah-tengah rasa takut murid itu sesuatu yang menarik. Yesus berjalan di atas air yang sedang bergelora mendekati murid-murid. Ini sesuatu yang menarik. Ketika saya renungkan, wow keren betul. Gelombang yang menakutkan murid-murid itu akhirnya dipakai oleh Tuhan Yesus justru untuk datang kepada murid-murid dan menolong mereka. Jadi di sini ada satu yang menarik Bapak Ibu. Ketika ada angin sakal mencoba menjegal perjalanan kita di depan. Tuhan bisa memakai itu justru untuk datang dekat kepada kita dan memberikan pertolongannya yang ajaib. Sehingga nantinya begitu angin sakal itu diredakan, kita akan melaju dengan kencang ke depan kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, otoritas Yesus atas alam dan keadaan. Yang kedua adalah otoritas Yesus atas alam rohani. Kita bisa membaca secara singkat itu ya, tapi kita catat aja mungkin di foto Matius 4 ayat 1 sampai 11 bagaimana Yesus
setelah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, dia dicobai oleh iblis dengan 3 macam pencobaan ya. Tapi kemudian dengan kuasanya, otoritas yang dia pegang adalah firman Allah yang tertulis. Berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan setan kabur. Ya. Dan akhirnya dikatakan malaikat-malaikat Tuhan itu akhirnya melayani Yesus. Jadi kita melihat di sini ada kuasa Yesus, ada otoritas Yesus atas alam rohani itu. Bahkan di atas kayu salib di Kolose 2 ayat 15 dikatakan begini, Ia, Yesus, telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Nah, jadi kita melihat otoritas Yesus atas kekuatan spiritual terhadap setan-setan, roh-roh jahat itu sungguh-sungguh membuktikan bahwa dia adalah Allah yang tidak terkalahkan itu. Yesus menunjukkan otoritasnya atas roh-roh jahat, atas setan ketika dia berulang kali mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan setan. Karena dia adalah anak Allah, Yesus memiliki kuasa dan kekuatan rohani yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, apakah kita masih takut akan setan? Mestinya setan harus takut kepada kita. Jadi kalau di rumah Bapak Ibu ada orang mengatakan, di rumahmu itu loh ada kuntilanak, ada kuntil bapak gitu ya. Gak usah panggil pendeta spesialis ngusir setan. Ghostbuster begitu ya, gak usah. Kita bisa ngusir sendiri. Ya. Saya sudah mengalami bersama dengan istri, bersama anak-anak. Rumah kami yang di daerah Salatiga sana itu ada setannya gitu ya. Pernah masuk begitu. Kami gak bisa lihat, tapi anak kami yang kecil nomor 3 itu bisa melihat. Dengan rambut menutupi seluruh wajahnya sehingga nggak kelihatan persis wajahnya, masuk ke kamar saya. Anak kami ngomong, "Pah, Mah, itu ada orang tidak jelas sih ya, tertutup rambut masuk ke kamar papa mama." Ya pertama kali saya jujur merinding juga sih, bulu kuduk saya merinding gitu ya. Tapi kemudian saya ingat, Yesus itu lebih berkuasa, punya otoritas atas kuasa-kuasa setan itu. Akhirnya saya justru tergelitik untuk mendidik anak-anak kami bagaimana mereka supaya tidak takut setan ketika mereka jauh dari kami sebagai orang tua. Akhirnya saya ajari, oke, papa baris di depan sendiri, mama di nomor 2, lalu anak kami di nomor 3 dan seterusnya. Lalu anak yang terakhir, yang paling belakang, tolong karena kamu yang lihat betul setannya ada di mana. Kan kamu bisa lihat, papa nggak bisa lihat. Oke, nanti papa akan ngusir dan kamu perhatikan. Lalu saya jalan mulai masuk ke kamar itu. Saya tanya, Sharon, setannya ada di mana? Terus Sharon menjawab, "Pah, itu setannya lagi nongkrong di atas meja belajarnya papa." Kurang ajar sudah ya. Jadi di kamar saya itu memang saya kasih meja belajar. Jadi kalau belum bisa tidur atau apa saya baca Alkitab, saya persiapan khotbah, persiapan ngajar dan sebagainya. Jadi ada meja di situ ya. Ternyata bukan hanya duduk di kursi tapi di ongkang-ongkang kaki duduk di atas meja. Makanya saya bilang, oke, awasi ya, lihat ya. Jangan terpejam, papa akan ngusir. Terus saya ngusir ya, dalam nama Yesus setan siapapun dirimu keluar. Dalam nama Yesus. Bagaimana Sharon? Hilang Pak. Betul nggak ada lagi kamu lihat coba amati siapa tahu pindah ke kamar lain gitu ya. Ternyata tidak ada gitu ya. Sudah hilang. Jadi anak kami memang sebenarnya diberi karunia seperti itu. Tapi dia ketakutan akhirnya dia tidak mengasahnya lagi sehingga ya sekarang sudah tidak lagi. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kita tidak perlu takut setan. Seharusnya setanlah yang takut kepada saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi kalau ada setan ganggu, malah kalau beli rumah yang diisukan ada setannya saudara. Itu murah pasti. Iya pasti murah. Beli saja ya. Beli. Nanti kita usir sendiri kan. Jangan ngusir lagi masih dia miliki. Ya, jual dulu kepada kita setelah tanda tangan kontrak sudah sah ya. Notaris baru kita usir. Gitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan perhatikan lebih lanjut.
Yang keempat, otoritas Yesus untuk mengajarkan, menafsirkan kitab suci. Di dalam khotbah di atas bukit pasal 5, Matius pasal 5 sampai pasal 7, itu akhirnya diakhiri orang-orang yang mendengarnya merasa takjub akan pengajaran Yesus. Tidak seperti ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Mengajarkannya itu tidak ada apa-apanya. Karena sebenarnya yang diajarkan itu adalah agama. Bagaimana kita mentaati agama, ritual saja, seremoni saja. Tetapi yang diajarkan oleh Yesus adalah tentang kerajaan Allah yang menekankan pada relasi, hubungan antara orang-orang berdosa yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Sehingga kita memiliki hubungan dengan Bapa di surga dan kita bisa menyebut Allah itu adalah Bapa kita. Berbeda jauh, saudara. Kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah relasi, bukan religi. Ya, jadi jangan salah Bapak Ibu. Ketika kita sekarang masuk sebagai warga kerajaan Allah, baik prince and princess dari kingdom of God, maka saudara harus ingat hubungan kita adalah berdasarkan hubungan antara anak dengan Bapa surgawi kita. Ya, jadi dengan mempelajari ajaran-ajaran Yesus ini, mengikuti teladannya kita sedang menyelaraskan diri kita dengan otoritas Yesus di dalam setiap aspek hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, otoritas Yesus ini dibuktikan dengan dia akan datang untuk menghakimi. Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga, dia juga yang akan datang kembali untuk menjemput orang-orang yang tetap percaya kepadanya, yang setia kepadanya. Itu yang kemudian disebut dengan rapture, ya, pengangkatan. Ya, inilah yang seringkali disampaikan kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam perjamuan kudus kan, lakukanlah ini menjadi peringatan akan daku gitu ya. Dan lakukan ini sampai aku datang kembali. Jadi melalui perjamuan kudus kita diingatkan kepada Yesus masa lalu yang mati menjadi penebus dosa kita, Kristus yang bangkit, dan akhirnya Kristus yang berdiam di dalam diri kita sekarang ini. Sehingga setiap kali kita makan roti sebagai lambang mengingatkan kita akan tubuh Kristus, minum anggur yang melambangkan akan darah Kristus, kita diingatkan. Makanya setiap minggu kita selalu begitu, supaya kita terus diingatkan, iman kita terus dikobarkan bahwa kita itu tidak sendirian. Ada Yesus yang Sang Immanuel itu yang menyertai saudara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan Yesus yang akan datang kembali ini, dia tidak lagi datang sebagai bayi Yesus, tapi sebagai hakim yang akan mengadili setiap orang yang pernah hidup di muka bumi ini berdasarkan penerimaan atau penolakan mereka terhadap Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, implikasinya adalah dari 5 poin itu berarti sesungguhnya mengakui Yesus, otoritas Yesus itu merupakan landasan kehidupan iman kita dan menjadi murid Yesus. Jadi kita nggak perlu lagi takut menghadapi segala sesuatu, baik yang ada di udara, roh-roh jahat, penghulu udara, maupun apa yang kita hadapi di muka bumi ini. Karena sungguhnya Kristus dan kerajaannya itu adalah tidak terkalahkan. Dalam satu mimpi dari Nebukadnezar itu ada patung yang sangat besar sekali gitu. Kepalanya dari emas dan segala macam, ada perak, ada tembaga, ada besi campur tanah, lihat ya. Menggambarkan kekuasaan-kekuasaan yang besar di muka bumi ini. Ada kerajaan Babel, kerajaan Persia, kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, dan bangkitnya kembali kerajaan Romawi. Itu semua tidak bisa menandingi Kristus dan kerajaannya. Dikatakan di situ ada batu yang tadinya kecil, tanpa diungkit oleh manusia, tanpa campur tangan manusia. Nanti lengkapnya Bapak Ibu bisa baca di Daniel pasal 2. Itu akhirnya gelundung dari langit, semakin besar, lalu menghantam kaki dari patung besar itu, lalu remuklah semuanya. Baik yang emas, perak, besi, tembaga, besi, tanah liat, semuanya hancur.
Dan batu ini akhirnya memenuhi seluruh bumi dengan kemuliaannya. Batu karang itu adalah Kristus. Batu karang itu juga bicara soal kerajaannya yang tak tergoncangkan. Kerajaannya yang tidak terkalahkan. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kenyataan seperti ini, kalau kita mengakui otoritas Yesus, artinya kita tidak perlu takut lagi menghadapi apapun di dalam dunia ini. Karena di dalam kerajaan Allah tidak ada ketakutan. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kebimbangan. Di dalam kerajaan Allah tidak ada rasa kebingungan dan sebagainya. Karena kita melihat di sini kekuasaan, otoritas dari Allah di dalam Kristus Yesus itu tidak terbendung oleh kuasa apapun di dunia ini. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Lukas 12 ayat 32 memang enggak saya cantumkan di situ. Saya tambahkan saja di sini. Dikatakan janganlah takut hai kamu kawanan kecil. Jadi mungkin kita hanya kecil saja. Bukan mayoritas di tengah-tengah Bali ini maupun juga di seluruh Indonesia ataupun di tengah-tengah dunia ini kita minoritas. Tapi jangan takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ya. Lukas 10 ayat 19 juga berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa, exousia, otoritas kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan dunamis dari musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jadi kenapa kita mesti takut? Kalau kita masih takut di dalam menjalani kehidupan ini, kita sebenarnya sedang melecehkan kerajaan Allah yang tidak ada duanya itu. Kita sanakan tidak percaya terhadap kekuatan kuasa penaklukan dari kerajaan Kristus yang tidak tergoncangkan itu, yang kekal itu. Jadi sungguhnya tidak ada yang bisa membahayakan kita. Jadi kenapa kita mesti takut? Ya. Jadi kenapa kita harus hidup di dalam kebingungan, kekacauan? Ya. Dengan kita bergerak sesuai dengan otoritas Yesus tadi, kuasanya akan menjadi nyata. Dan itu akan menentukan kemenangan bagi saudara dan saya, karena kita memahami dan melaksanakan otoritas Yesus itu. Jadi otoritas Yesus itu menginspirasi kita orang-orang beriman untuk berjalan di dalam iman dan keberanian. Karena kita sekarang berada di bawah otoritas Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kedua, respon kita tadi mengenai bagaimana kita bisa tunduk, ya, apa kita hidup di bawah otoritas Yesus. Yang pertama kita mengakui otoritas itu. Dan kalau mengakui berarti kita nggak takut. Ya. Lalu yang kedua adalah kita berserah dan tunduk kepada otoritas Yesus. Ya. Hidup di bawah otoritas Yesus memerlukan kesediaan kita untuk menyerahkan kehendak dan keinginan kita kepada ketuhanan Yesus itu. Berserah dan penundukan diri. Berserah kepada otoritas Yesus berarti kita mengakui kekuasaannya atas hidup kita. Dan menyerahkan kendali sepenuhnya hidup kita kepada Yesus. Nah, hal ini memang memerlukan penyerahan rencana kita, ambisi kita, impian kita kepada kehendaknya. Sama seperti yang telah diteladankan oleh Yesus. Bukan kehendakku ya Bapa, melainkan kehendakmu. Kita rela menanggalkan kehendak kita, rencana kita, lalu kemudian kita menyesuaikan diri dengan kehendak dan rencana Allah bagi kita. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Ya. Jadi kalau kita meyakini ini, serahkan rencana kita, serahkan ambisi kita, serahkan cita-cita kita. Kita coba menyerap apa sih yang mau menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya.
Apakah mungkin Tuhan punya cita-cita tersendiri untuk saya capai di dalam hidup saya? Ya, jadi melalui penyerahan diri dan ketertundukan ini kita mengundang Yesus untuk berkuasa di dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Yang kedua, di dalam berserah tunduk kepada otoritas Yesus adalah percaya dan taat. Ya. Artinya percaya kepada otoritas Yesus berarti menaruh iman dan keyakinan kita pada janji dan rencananya bagi hidup kita. Banyak rencana Tuhan untuk hidup saudara dan saya. Alkitab itu ya rencananya banyak di situ. Ada ribuan janji Tuhan dan Tuhan bukan manusia. Sekali dia berjanji dia akan menggenapinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ya tidak seperti kita lidah tidak bertulang. Ya ini kiasan ya. Karena kalau lidah kita sungguh-sungguh bertulang, kita susah untuk ngomong, susah menelan makanan ya. Jadi maksudnya itu orang itu pelin-pelan. Tadi pagi ngomongnya A, sore sudah ganti ngomongnya B. Lalu kalau diingatkan tadi ngomong A loh, enggak aku ngomongnya B, enggak aku rekam loh. Yang mana rekamannya? Gitu ya. Kadang-kadang saling pengeyelan itu bahasa Indonesianya apa ya? Saling berbantah-bantah ya. Jadi percaya itu artinya kita yakin akan setiap janji Tuhan itu digenapkan di dalam diri kita. Dan untuk kita tahu apa rencana Tuhan, janji Tuhan, ya bacalah Alkitab. Sementara ketaatan pada perintahnya itu merupakan ekspresi dari iman dan pengabdian kita kepadanya sebagai Tuhan dan Tuan atas hidup kita. Seringkali kita menyebut Yesus itu Tuhan, tapi kita memperlakukan dia sebagai hamba kita. Contoh, kadang-kadang saya terpukul sendiri ya. Kadang-kadang saya seringkali berdoa begini. Tuhan, saya mau masuk ke mall. Jaga motor saya. Motor saya ini baru loh Tuhan. Kreditnya belum lunas. Tuhan jaga ya. Ya memang Tuhan itu tukang parkir. Ya kan? Ini saya mau liburan Tuhan. Lebaran ini. Seminggu saya tinggal rumah saya. Tuhan jaga ya rumah saya. Memang Tuhan security kita. Nah itu seringkali saudara, tanpa kita sadari, kita menyebut Yesus Tuhan. Tapi kita memperlakukan Tuhan Yesus sebagai satpam kita. Security kita. Tukang parkir kita. Ya, jadi kita perlu ubah itu. Mindset kita, pola pikir kita itu ya. Di Lukas 6 ayat 46 juga dikatakan, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi kalau kita memang mengakui Yesus itu adalah Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang saya katakan, tapi apa yang Tuhan katakan. Itu ya, ketaatan itu. Dan ketaatan itu di dalam kerajaan Allah itu sesuatu yang mutlak, yang wajib dilakukan oleh setiap warga kerajaan. Melanggar, tidak taat, hukumannya cuma satu, mati. Berbeda dengan republik ya, republik ada pelanggaran dihukum, mungkin berapa bulan masuk penjara. Gitu ya. Tapi kalau di kerajaan ketidaktaatan itu berarti sudah memberontak. Dan hukuman bagi pemberontak hanya satu saja, mati. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, taat. Kalau kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam hidupku, maka aku mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidupku. Ya. Jadi kepercayaan dan ketaatan ini harus berjalan seiring, membentuk landasan hubungan kita, relasi kita dengan Yesus dan perjalanan kita selaku murid-muridnya. Yang terakhir, yang ketiga, hidup di bawah otoritas Yesus ya berarti kita sekarang menghidupi, menghayati otoritas Yesus di dalam diri kita. Yang ini ada dua bagian. Yang pertama adalah menghidupi otoritas Yesus ya menghidupi kerajaan. Nilai-nilai kerajaan. Ya hidup di bawah otoritas Yesus itu bukan sekedar teori, tapi sebuah praktek iman dan pemuritan sehari-hari. Hidup di bawah otoritas Yesus berarti mewujudkan nilai-nilai kerajaan itu. Di dalam
Rock International Ministry, kita tahu nilai-nilai kerajaan itu pakai light gitu ya, terang. Karena memang kita adalah terang dunia. Lalu dari light itu dijabarkan oleh Bapak Gembala senior kita seperti yang saya tulis begitu ya. Muncul itu ya. Ada love, ada integrity, ada grace, ada humility, ada truth. Ya. Ada kasih, ada integritas, ada kasih karunia, ada kerendahan hati, ada kebenaran. Kasih kita bisa baca nanti di 1 Korintus 13 itu definisi kasih lengkap. Bagi saya ketika membaca itu bisa dibagi dua bagian besar saja. Kasih itu mengekang diri, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, ini contoh mengekang diri. Tapi kasih juga memberi diri, murah hati, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, ya memberi diri. Nanti secara lengkapnya bisa dibaca di situ. Sementara integritas itu berarti antara ucapan, kata-kata, antara pikiran, hati dan tindakan itu sama. Itu integritas. Jadi baik kita di kerumunan orang banyak, di kelompok orang banyak maupun kita sedang sendirian, kita tetap hidup di dalam integritas. Kalau bagi anak-anak yang masih sekolah, remaja di sini, pemuda, hidup integritas baik dosen yang ngawasi, gurunya ngawasi atau tidak, ketika tes ujian ya kerjakan, tidak nyontek, tidak pasang rating kanan, rating kiri. Nomor 3 berapa? Nomor 4 berapa? Tendang kanan ke atas. Nomor 5 jawabannya apa? Mumpung nggak ada gurunya yang ngawasi. Ya. Integritas itu baik kita itu diawasi oleh orang banyak atau tidak, diawasi oleh bos kita, mungkin GM kita, general manager kita tetap bekerja dengan baik. Kita tetap jujur. Nah ini namanya integritas. Ya. Oke, jadi berdiri teguh sekalipun harus berkorban. Konsisten antara hati, ucapan, tindakan. Ya. Punya standar moral yang kuat dan tidak mengenal kompromi. Ya. Yang ketiga adalah grace, kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya itu juga oleh karena kasih karunia. Sehingga bisa dikatakan saudara dan saya adalah komunitas kasih karunia. K3. Komunitas kasih karunia. Oleh karena itu ini menjadi kehidupan kerajaan yang tercermin dalam sikap kita, dalam perilaku kita sehari-hari. Humility, kerendahan hati. Ya, contohnya Yesus sendiri memberikan teladan bagaimana dia mencuci kaki murid-muridnya. Engkau mengatakan aku guru dan Tuhan. Memang benar perkataanmu itu. Tapi aku yang mau melakukan seperti ini. Maka seharusnya kamu saling membasuh kaki. Bukan berarti nanti begitu selesai pulang, di luar sana sediakan baskom, lalu kita saling mencuci kaki. Enggak, saudara, bukan itu maksudnya. Tapi adalah kerendahan hati. Ya, artinya kita tidak menyombongkan diri, kita tidak congkak, dan kita juga mau menyadari kalau kita sendiri ada kelemahan, ada kekurangan, kita berani mengakui kekurangan kita. Dan kita berani untuk mengakui kelebihan orang lain. Tidak mengatakan misalnya kelebihan orang lain itu dengan kata, oh dia curang. Iya karuan dia bisa punya kelebihan dari saya. Karena dia dekat dengan bosnya. Oh iya dia kelihatannya langsung naik tingkat terus gitu ya. Posisinya terus naik. Ya karena dia dekat dengan anak bosnya. Dia jadi menantu bosnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah jadi kita harus berani juga mengakui kelemahan diri kita. Sekaligus mengakui kelebihan orang lain. Ya, jadi kita belajar untuk rendah hati. Yang terakhir truth, kebenaran. Jadi artinya senantiasa dalam hidup kita berpedoman pada kebenaran yang sejati. Firman Tuhan ini untuk mengukur setiap hal yang kita pikirkan, kita lakukan. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir dari menghidupi otoritas Yesus ini adalah misi kerajaan. Ya, jadi otoritas Yesus menugaskan saudara dan saya untuk berpartisipasi dalam misi rekonsiliasi, penebusan, dan transformasinya.
Makanya ayat itu kalau dilanjutkan tadi Matius 28 ayat 18 kan ayat kita. Dilanjutkan sampai ayat 20 kan akhirnya berkata pergilah kepada bangsa-bangsa. Jadikanlah mereka muridku dan seterusnya. Ya, jadi otoritas itu diberikan dan saudara dan saya akan mengalami suatu pengalaman yang luar biasa. Melakukan pelayanan-pelayanan yang efektif dan sah di hadapan Allah, Raja segala raja itu ketika kita melayani di dalam misi kerajaan ini. Ya, misi ini mencakup pewartaan kabar baik, keselamatan, pemuridan, melayani orang lain yang di dalam kebutuhan dengan kerendahan hati kita dan belas kasihan seperti Yesus. Nah, ketika kita terlibat di dalam misi kerajaan, sesungguhnya saudara dan saya sedang memperluas jangkauan otoritas Yesus dan kita berkontribusi terhadap kemajuan kerajaannya di muka bumi ini. Kesimpulan dari uraian ini kita melihat ada 3 poin penting. Yang pertama, hidup di bawah otoritas Yesus adalah sebuah perjalanan penyerahan diri, kepercayaan dan ketaatan yang ditandai dengan kehidupan kerajaan dan misi kerajaan. Yang kedua, saat kita mengakui otoritas ilahinya, berserah diri kepada ketuhanannya dan menghayati ajaran-ajarannya, maka kita akan mengalami kehidupan yang berkelimpahan yang Dia janjikan dan menjadi wadah dari kasih dan anugerahnya bagi orang-orang di dunia ini. Ingat, rock, representative of Christ's kingdom. Kita menjadi wadah dari kasih Allah, kita menjadi wadah dari anugerahnya untuk dunia yang masih membutuhkan karya keselamatan Yesus. Yang ketiga, marilah kita terus-menerus tunduk pada otoritas Yesus dalam setiap bidang kehidupan kita. Membiarkan pemerintahannya mengubah kita dari dalam keluar, inside out. Dan memberdayakan kita untuk menjadi saksinya yang setia di dunia ini yang sedang membutuhkan anugerah keselamatannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang dahsyat, anugerah-Mu yang luar biasa. Sebenarnya siapakah kami ya Tuhan? Kami sebenarnya orang-orang bilangan yang tidak berarti. Namun Kau angkat begitu rupa. Dari lumpur dosa, dari lumpur kehinaan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak kerajaan. Anak-anak Allah yang boleh menyebut Engkau Allah yang Maha Kuasa sebagai Bapa kami. Dan segala otoritas yang ada di surga dan di bumi Tuhan juga limpahkan kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan efektif dan sah. Menghasilkan karya Tuhan yang luar biasa di muka bumi ini. Dan nama Tuhan sendiri yang dikuduskan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk hidup di bawah otoritas Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh karena anugerah-Mu semata-mata. Kami peralaskan doa ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita berdoa, adakah di antara Bapak Ibu sekalian belum mendapatkan roti dan anggur seperti di tangan saya? Jika masih ada, harap Bapak Ibu angkat tangan. Nanti para asir akan membantu melayani Bapak Ibu.
Mari saya undang dengan hormat Bapak Ibu berdiri semua, kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Saya percaya bahwa kita semua telah dikenyangkan, dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan-kesempatan kesekian kalinya kami ada di rumah-Mu. Engkau meneguhkan, menguatkan, membangunkan kembali iman percaya kami kepada Tuhan. Jika ada di antara kami sering bimbang, khawatir, menjauh dari Tuhan, tetapi malam ini kami dibangunkan, dikuatkan kembali, digairahkan untuk mencintai, mengasihi Engkau Tuhan. Bersahabat kembali denganmu Tuhan. Betapa luar biasanya. Sebab kami ini adalah putra putri kerajaan Allah. Terima kasih cinta yang eksklusif itu di hadapan-Mu Tuhan. Kami menjadi warga kerajaan yang Allah yang istimewa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdiri di hadapan-Mu. Layakan kami. Tahirkan hati kami. Tahirkan roh kami. Tahirkan jiwa kami. Sebab tubuh dan darah Kristus suci, kekal selama-lamanya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Pada malam sebelum ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu membagi-bagikannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingatnya sebagai peringatan akan aku. Sebagai warga kerajaan Allah, percayakah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab berkali-kali mengatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Adakah di antaramu hubunganmu telah mati dalam keluarga? Memang kau ada. Engkau ada di kantor, tapi hubungan dengan sahabat, dengan bosmu, dengan siapapun sebenarnya hanya sekedar. Bahkan hubungan dengan Tuhan. Tapi darah Kristus menghidupkan kembali, membangun kembali hubungan itu. Demikian juga yang mengambil cawan, seraya berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah setiap kali kamu mengingatnya sebagai peringatan akan aku. Percayakah saudara warga kerajaan Allah, Prince and Princess, bahwa anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dan darah Kristus? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sebab kebaikan yang agung, yang luhur, yang mulia telah mengantar kita masuk dalam keistimewaan, dalam kekekalan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, bermazmur sebentar Bapak Ibu. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Raja. Hati kami meluap dengan syukur. Hati kami mengasihi, mencintai Engkau Tuhan. Seluruh hidupku bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Terpujilah Tuhan yang hebat.
Terima kasih untuk komunian. Persekutuan yang sangat eksklusif dengan Engkau Tuhan. Dunia tidak mengenalnya. Tapi kami di depan Engkau semeja dengan Engkau Tuhan. Kami mengalami keistimewaan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan ini tanda kami memberitakan terus kematian Kristus sepanjang hidupan kami. Terpujilah nama Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Engkau telah dipuaskan ya Tuhan. Raja semesta alam. Yang kami rayakan, tinggikan, muliakan di tempat yang kudus malam ini. Kami boleh menyambut Engkau dengan segenap hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak tanggung-tanggung akan memberkati hidupan kami. Kami mungkin datang malam ini dengan segala pergumulan-pergumulan hidupan kami. Kami tahu kami menyembah Allah yang hidup. Yang berhadapan muka dengan kami. Yang menyelami kami. Yang merangkul kami. Yang membisikkan sesuatu. Lewat kebenaran firman-Mu malam ini bagi kami. Supaya kami memandang bahwa Engkau sungguh hidup di dalam hidupan kami. Bukan hanya hidup pada waktu masa lalu. Tapi hari ini pun Engkau hidup di dalam hidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintahan kami. Biranya apa yang menjadi kemakmuran bangsa kami juga menjadi bagian dari kehidupan, kemakmuran hidupan umat jemaat-Mu. Berkati Bali, berkati para penetua kami Tuhan. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, pengajaran, pewahyuan yang selalu mengalir dalam mulut bibir lidah mereka. Para pemimpin kami, para gembala wilayah, para gembala cabang-cabang seluruh Indonesia sampai ke mancanegara. Tuhan memberkati bahwa mereka menjadi pemimpin yang berintegritas. Bakar mulut bibir lidah mereka supaya mereka penuh dengan pengajaran yang berotoritas. Sehingga pada waktu mereka menyampaikan kebenaran firman, setiap telinga yang mendengar, hatinya dirubahkan, hidupnya dibangun, hidupnya dibawa kembali kepada Tuhan. Mengalami mujizat-mujizat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini, adakah engkau sakit, pulang dengan kesembuhan. Adakah engkau lagi bergumul dengan ekonomi, pulang mengalami terobosan dari Tuhan. Jika engkau diambang perceraian, Tuhan memulihkan pernikahanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati perusahaanmu. Tuhan memberkati pabrikmu. Tuhan memberkati hubungan-hubungan yang telah mati dalam hidupmu. Dihidupkan kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu kesayang Tuhan. Pulang dan terimalah segala berkat yang sempurna dari Bapa Surgawi. Bapa yang berkuasa. Penasihat ajaib. Raja damai. Di dalam persekutuan Yesus Kristus Tuhan. Yang telah mati dan bangkit dan hidup kembali. Dia hidup ada di dalam hidupmu. Bahkan dalam persekutuan Roh Kudus. Pulang dan terima segala kuasa. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Engkau pulang dengan kuasa dari Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati. Salam.